Suaranya kecil. Selamat gabung, Mas Aindra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih nunggu hubungan dengan Nina dari Swedia. Insyaallah. Nah, udah join. Mbak Nina, di inboxnya Mbak Nina bisa nggak? Ini yang mana dari ini? Ini. kita masih menunggu hubungan sama Mbak Nina. Assalamualaikum Mbak Nina. Waalaikumsalam, Kang. Lagi jam berapa di Swedia? Jam berapa nih? Masih pagi, masih jam Pagi 8 ya? pagi. Ah, sini jam 1 udah siang nih, terang benderang. Oke, kita baru mau breakfast ini. Oh gitu. Ya kita ngobrol santai aja ya, Nin. Oke, yuk. Ya, ini kan apa namanya? Saya kaget waktu Nina waktu itu cerita di WA kena apa? COVID. Saya pikir kok orang di Eropa, di Swedia bisa kena juga gitu. Saya berpikir waktu itu begitu. Ya namanya virus kita nggak. Betul. Dan Ini Swedia kan banyak sekali juga kasusnya ya dibanding negara-negara Skandinavia lain gitu. oh Iya. itu kebijakan pemerintahnya gimana, Nin? Kalau di Swedia dalam menghadapi COVID-19? Ya kan seperti yang udah diberitakan di mana-mana bahwa Swedia menerapkan sistem herd immunity. Berbeda dengan negeri tetangga mereka, Norway dan Denmark, yang melakukan lockdown. Dan memang relatif lebih rendah ya kasus di Denmark dan Norway. Jadi saya lupa itu perbandingannya Norway sama Denmark, tapi yang jelas lebih rendah lah, jauh lebih rendah. Di Swedia itu kasusnya hampir 90.000 dengan angka kematian hampir 6.000. Tapi kalau saya perhatikan minggu-minggu terakhir ini angka kematiannya semakin berjalan lambat dibanding sebelumnya. Bahkan saya pernah baca di rumah sakit di tempat saya itu pernah sampai nggak terima bagian emergency, nggak terima pasien COVID lagi gitu. Kenapa, Nin? Nggak tahu ya, mungkin udah pada imun kali ya orang-orangnya. Nah, ngomong-ngomong Nina kira-kira kena COVID-nya kan pernah ke Indonesia ya waktu nggak salah puasa ya waktu itu apa sebelum puasa? Apakah waktu di Indonesia atau di Swedia? Nah ini yang menarik. Jadi waktu itu kan saya ke Indonesia akhir Februari sampai di Indonesia 29 Februari, terus balik kira-kira 22 Maret. Nah, waktu itu sebetulnya kita juga udah ragu sih mau ke Indonesia karena kan Indonesia deket dengan Cina gitu. Jadi anak saya bahkan membatalkan gitu untuk ikut. Nah terus saya tetap berangkat karena waktu itu di Swedia udah ada 2-3 kasus gitu di kota lain tapi bukan di kota saya di Stockholm dan Gothenburg kota kedua. Waktu itu ada kasus, udah ada kasus karena suami saya juga yang tadinya ragu-ragu
pas dengar berita malam itu akhirnya memutuskan oke lah kita ke Indonesia gitu. Karena di Indonesia kan Hmm. waktu itu belum ada kasus, belum Iya, kedengaran iya. ada kasus gitu. Kita Hmm. berangkat dan saya di situ udah menerapkan kehati-hatian waktu ke Iya, iya. naik pesawat. Misalnya saya udah pakai, memang saya nggak pakai masker karena kan waktu itu Hmm. belum terlalu eh, populis pakai masker di Swedia. Tapi di pesawat saya pakai shawl gitu, saya tutupin selama di pesawat. Terus pas mendarat di Cengkareng juga saya cuci tangan, pakai hand sanitizer gitu-gitu deh. Pokoknya saya hati-hati banget dibanding sama suami saya tuh, saya lebih ekstra hati-hati gitu. Terus Hmm. waktu di Indonesia juga saya memilih untuk tidak kemana-mana ke tempat rame terlalu banyak gitu. Nah pas pulang pun di Indonesia kan waktu itu udah ada kasus yang di Depok. Iya, iya. Saya pas pulang pun di pesawat juga saya udah hati-hati banget gitu, udah Hmm. pokoknya udah pakai masker, pakai ya segala macem lah gitu. Nah, Hmm. suami saya masih cuek di situ malah. Terus Hmm. sampai di Swedia lagi, saya karantina 2 minggu karena itu peraturan di Swedia kan. Kalau orang Hmm. dari luar negeri diminta untuk mengkarantina apa mandiri Hmm. selama 2 minggu begitu. Akhirnya saya Tanggal karantina berapa tuh, mandiri Min? Sampai di Swedia tanggal berapa? Bulan apa? Tanggal tanggal berapa? 20, kalau nggak salah 23 Maret. 23 Maret, ya, ya. Hmm. Dan saya karantina mandiri 2 minggu, terus saya kerja seminggu, terus balik lagi, habis itu saya Hmm. batuk terus sampai puasa pertama pun saya tuh batuk banget, batuk parah sampai Hmm. yang gimana ya, serak nggak karuan gitu. Tapi saya pikir itu alergi gitu, jadi Hmm. saya minum antihistamin, obat alergi, terus puasa pertama akhirnya saya pikir ini kayaknya nggak bisa gitu kan karena sesak napas gitu, akhirnya saya bilang, kata suami saya, udah kamu nggak usah puasa lah gitu, akhirnya saya Hmm. minum antihistamin aja gitu. Nah udah, jadi saya nggak puasa terus minum antihistamin terus, seminggu kemudian saya berpikir kok sayang ya kalau saya nggak puasa gitu, terus saya puasa Hmm. sehari gitu tapi nggak kuat gitu karena Hmm. apa sih, kepala saya pusing banget pokoknya parah, saya nggak pernah ngalamin yang kayak gitu. Akhirnya saya ini batalin terus minum antihistamin lagi ya mendingan. Terus sampai menjelang lebaran gitu saya masih batuk, tapi pokoknya menjelang lebaran tuh Hmm. udah lumayan mendingan. Tapi Hmm. setelah lebaran badan saya mulai apa namanya? Mulai nggak enak lagi gitu. Pokoknya Hmm. nggak enak banget, gerges badan gitu. Sampai terus akhir akhir Mei itu Hmm. saya mulai kehilangan penciuman. Waduh. Udah, ya saya merasa gini, lah kok ini saya masuk kamar mandi kemana-mana gitu, kok saya nggak mencium apa-apa ya gitu. Tapi saya belum sadar Hmm. gitu kalau itu COVID gitu kan, walaupun saya udah Iya, banyak baca tentang COVID, saya ikut grup COVID Swedia di Facebook apa gitu kan. iya, iya. Nah, terus akhirnya itu juga akhirnya saya juga kehilangan rasa pas saya makan gitu. Saya inget Hmm. banget saya kan suka bikin risoles. Pas saya makan risoles, Iya. saya kok tiba-tiba risoles jadi pahit banget rasanya. Apa saya Hmm. kurang apa gitu kan? Rasanya enggak Hmm. gitu. Terus akhirnya tanggal 4 Juni itu puncaknya, tiba-tiba pagi-pagi saya benar-benar pening, mual, Hmm. kayak orang hamil gitu mualnya. Saya nggak pernah Hmm. ngerasa mual kayak gitu, kecuali Hmm. pada saat hamil gitu loh kan. Iya, Terus iya. saya pikir kenapa gitu. Terus saya minum minum paracetamol, tapi kok Hmm. nggak baik gitu. Biasanya minum Iya, iya. paracetamol kan udah mendingan gitu. Ini nggak. Terus Hmm. saya berdiri tuh udah mulai apa sih keliengan gitu loh, nggak kuat Hmm. berdiri. Akhirnya Iya, karena iya. saat itu saya ada janji ke ulang tahun anaknya temen, saya tetap masak dan untuk dia dan tetap apa ya, gue pokoknya nggak bisa berdiri lah. Akhirnya saya Hmm. sebelum pergi saya minum paracetamol lagi, Hmm. ya mendingan sebentar lah gitu. Tapi malam-malam saya ini batuk parah gitu loh. Hmm. Batuknya tuh makin-makin parah. Akhirnya terus, nah ini saya tuh nggak ngalamin yang kayak lah. Saya ngerasa bahwa oh jangan-jangan ini COVID gitu. Tapi kan Iya, iya. katanya COVID ada fever ya, ada demam gitu kan. Iya, Nah iya. saya nggak Ini demam, nggak ada demam. saya Hmm. saya nggak demam gitu. Tapi saya Oh. cuman kedinginan. Saya Oh. menggigil terus, saya menggigil terus batuk terus, makanya saya pikir ini COVID atau bukan. Kalau COVID kan katanya menggigil gitu, Iya, iya. demam. Ini kok nggak demam gitu. Iya, Terus iya. akhirnya udah tanggal 4 dan parah banget, Hmm. makin lama makin parah batuknya, nggak bisa tidur karena menggigil. Padahal Hmm. saat ini kan di Swedia lagi summer ya, Iya, iya, lagi iya. panas gitu. Kok saya Hmm. kedinginan menggigil padahal udah pakai selimut tebal gitu. Hmm. Akhirnya tanggal 9 saya ke dokter, Hmm. Hmm. diperiksa EKG katanya bagus gitu. Terus Hmm. diperiksa apa namanya ya, asam gitu kan, oksigen gitu katanya baik gitu, bagus. Terus Hmm. akhirnya diperkirakan mungkin saya karena saya sakit di bawah perut gitu loh, di sekitar perut Hmm. gitu.
akhirnya diperkirakan oh mungkin saya ini infeksi saluran kencing gitu. Kan diperiksa juga kan urin Iya, iya. gitu-gitu, katanya memang ada sedikit bakteri gitu. Tapi itu saya bilang sama suster dan dokter ini gimana kalau saya dites corona aja gitu, karena saya nggak pernah Iya, iya. ngalamin yang kayak begini. Ya Iya, udah iya. akhirnya di swab test 2 hari kemudian saya dapat kabar dari dokter di telepon gitu, ya kamu Hmm. positif corona gitu. Hmm. Tapi Gimana perasaannya begitu dikasih hmm, tahu hasilnya dan dikasih tahu itu, Nin? enggak, saya bilang Belum sama enggak? dokter, saya ketawa aja, saya bilang, oh iya, saya udah tahu kok, saya bilang gitu, saya udah Heeh. perkirakan bahwa saya kena corona, saya bilang gitu, Iya, karena iya, kan iya. saya udah banyak baca, saya bilang gitu. Cuma ya Hmm. saya heran ya, saya kok nggak demam, nggak kayak yang lain gitu. Terus Oh, iya, iya. sama dokter juga dikasih ini sih, apa namanya, eh, penisilin, antibiotik Oh, untuk antibiotik. ini untuk urin Iya, iya. infection gitu kan katanya. Jadi Disuntikan dikasih berarti. enggak tablet Oh, gitu, oh tablet. ya, antibiotik yang diminum Iya. 5 hari gitu. Mm-mm. Hmm. Nah terus udah, tapi dokternya bilang ini nggak ada obatnya gitu. Satu-satunya Hmm. jalan kamu cuma harus banyak minum dan minum paracetamol kalau udah mulai sakit kepala gitu. Tapi dia nggak Hmm. cerita kalau sesak gimana gitu, dia nggak bilang Iya, gitu iya. ya. Dan dia cuma bilang kalau kamu tambah parah, kamu telepon ambulan gitu. Ya Hmm. udah, terus ya begitu deh. Jadi Iya, iya. sepanjang bulan Juni itu saya sesak napas terus kan. Nah, Aduh. keluarga saya juga tadinya nggak saya mau kasih tahu ya keluarga gitu, Hmm. karena kan takut mereka panik. Dan setelah Hmm. beberapa hari itu saya pikir ya mereka harus tahu lah kalau ada apa-apa nanti mereka nyalahin suami Iya, saya kan gitu. iya, iya. Saya kaget, mereka stres dan kaget itu karena membayangkan wah nanti nggak ada yang masakin gitu. Karena kan kalau di Indonesia kita manja ya, kalau sakit Iya, tuh iya, iya. manja gitu, banyak yang Betul, betul. layanin gitu. Kalau di Hmm. sini kan kita mau nggak mau lah gitu, Hmm. walaupun sakit ya harus kuat gitu. Iya, iya, Dan iya. saya kan juga memangnya orangnya rada-rada gengsian juga sih kalau dibantu gitu. Terus akhirnya ya udah, saya Iya, iya. saya berusaha untuk hidup senormal mungkin gitu, walaupun Oh. sakit gitu. Terus suami saya sebelumnya juga udah begitu tahu saya positif langsung disuruh pulang oleh bosnya, nggak boleh ada Hmm. di kantor gitu karena takut Oh. dianggap sebagai pembawa ini Carrier ya. nularin. Jadi suami saya langsung bilang ke bosnya wah istri saya positif, ya udah kamu pulang. Jadi dia semua komputer apa langsung diangkut ke rumah, kerja Hmm. dari rumah gitu. Iya, iya, iya. Dan ya itu apa namanya, saya nggak bisa makan ya karena nggak Hmm. bisa, kehilangan rasa Hmm. sama sekali, lidah nggak ada rasa dan saya nggak ada nafsu makan. Hmm. Jadi apa ya makan pisang aja selama 2 minggu sampai Hmm. kurus gitu. Oh ya? Hmm. Sampai kurus gitu kan karena Iya, iya. nggak rasa yang lain, yang bisa saya rasa ya cuma pisang aja, rada-rada Iya, iya, manis iya. gitu, pisang sama donat gitu. Terus saya banyak minum teh sama jahe. Iya, Nah iya. terus maksud saya yang lain juga ini apa, waktu sebelum saya periksa ke dokter itu badan saya juga ngerasa tiba-tiba sakit banget Hmm. sampai nggak bisa jalan, Iya, aneh iya. banget, aneh banget. Jadi kayak apa ya, kayak orang habis lari maraton gitu loh Kang, Oh, seluruh seluruh badan saya enggak. tiba-tiba bukan cuma pegel, kayak apa Hmm. ya, encok atau apa ya, pokoknya Hmm. sakit banget gitu loh, kayak orang Iya, habis iya. training berat gitu. Hmm. Ya gitu. Terus udah akhirnya saya karena nggak kuat makan, nggak bisa makan ya makan pisang sama donat aja rasa manis Hmm. gitu. Karena Iya. rasa yang lain saya nggak bisa. Itu Oh, selama 2 minggu aja sih. iya, Kehilangan iya. rasa itu selama 2 minggu aja. Iya. Setelah itu ya udah mulai oke, tapi ya gitu deh. Gitu. Hmm. Dan yang paling parah tuh malam. Hmm. Kalau lucunya itu kalau siang Hmm. kadang-kadang saya merasa oh saya udah Hmm. sembuh gitu. Tapi tiba-tiba malam saya nggak bisa napas gitu. Hmm. Ya, kalau malam tuh yang paling berat gitu sampai akhirnya Iya, kakak iya. saya bilang, coba deh ini aja apa dihirup air Hmm. panas dengan minyak kayu putih gitu kan. Hmm. Ya udah akhirnya itulah Hmm. setelah beberapa hari itu saya mengikuti saran kakak saya menghirup apa uap air panas dan saya kasih ini minyak kayu putih gitu. Tapi ya Hmm. sebagai muslim ya saya usaha sambil berzikir gitu ya. Iya. Sambil saya Oh, hirup iya. minyak kayu putih itu, uap minyak kayu putih saya Hmm. sambil berzikir dan memohon
kesembuhan gitu ya. Iya, Gitu. iya. Dan memang believe it or not ya, mungkin orang pikir ini terlalu tradisional gitu, tapi Iya, iya. saya sih dalam kasus saya merasa itu membantu banget gitu, karena setelah saya menghirup uap itu jadi kayak digurah gitu. Kan kalau Oh, iya. penderita COVID itu kan hidung kering ya, terus Iya, iya, kering. batuknya juga batuk kering. Nah, pas saya habis hirup minyak kayu putih itu dengan uap minyak kayu putih itu keluar dari hidung, keluar ingus, itu gitu ya. Saat Iya, iya. itu ya saya pakai itu minyak kayu putih itu. Kalau saya nggak bisa, kan pasti nggak bisa tidur lah gitu. Iya, iya. Ya saya mendengarkan itu, saya pasang ini aja Pak, ayat kursi ya. Iya, Saya iya, taruh iya. di gitu, saya taruh di telinga gitu, karena ya namanya orang begitu ya, nggak bisa Iya, nafas, iya. jadi kadang saya merasa jangan-jangan ntar ibu saya habis nih. Mas. Iya, iya. Hmm. Sih setelah saya dengar-dengar ayat Al-Quran gitu, biasanya saya langsung tidur. Ya pilih orang Iya, ya, iya, karena iya. agama itu masalah kepercayaan gitu. Kalau kamu nggak Iya, percaya iya. ya gimana gitu. Tapi Iya, dalam iya. hal saya sih saya percaya gitu, karena ya ini terbukti sih sama saya gitu. Kalau saya habis dengerin ayat-ayat Quran gitu, biasanya saya langsung tertidur gitu. Walaupun saya bukan, ya gimana ya, Iya. nggak tahu ya gitu. Terus Iya, iya. namanya beberapa hari kemudian gitu menggigil. Saya Iya, iya. kasih artikelnya ke Kang Cahya. Nah Iya. jadi gitu. Jadi ternyata saya tuh termasuk yang yang simptomnya itu yang kedua gitulah, atau lain dari Oh, yang sebelumnya gitu. iya, iya. Nah, ini setelah saya baca-baca dan dengar pengalaman orang-orang baik yang di Swedia Iya. maupun Indonesia, ternyata walaupun simptom itu berbeda-beda, tapi ada kesamaannya. Oh, iya, iya. Kesamaannya. Kesamaannya itu menurut saya sama-sama nggak bisa mencium bau, sama-sama kehilangan rasa, sama sakit di seluruh badan, sama ini kalau siang jadi mau tidur mulu gitu. Oh, iya, iya, iya. Tiba-tiba kok jadi ngantuk mulu, terus ingin tidur terus. Awal-awalnya kan saya begitu gitu. Makanya Iya, saya iya, nggak iya. kaget. Waktu dokter bilang ya kamu positif gitu. Karena saya lihat kok memang ada beberapa simptom yang saya udah baca gitu di banyak media gitu. Iya, iya. Ya, Jadi Nina itu nggak sempat pakai ventilator segala macam ya, Nin? enggak. Dokter sih waktu setelah 3 minggu kan saya kan kontak terus, walaupun di Swedia Iya, itu ya kita tuh memang gimana ya, diharuskan mandiri juga kali ya. Jadi saya itu juga iya, iya. pas sudah 3 minggu nggak sembuh-sembuh, terus dokter tuh kan saya telepon dokter, dan untungnya Iya, iya. ini juga biasanya kan di Swedia kalau kita telepon klinik atau puskesmas pemerintah gitu kan suka lama ya responnya gitu. Iya, iya. Tapi kenapa selama COVID ini kayaknya mereka tuh ada kebijakan untuk penderita COVID tuh diberi kayak diberi prioritas gitu. Jadi setiap Oh, saya telepon ke puskesmas itu selalu direspon dengan cepat gitu loh. Nah, waktu itu saya iya, iya. telepon dokter, dokter langsung menawarkan, kamu mau ke rumah sakit aja gitu. Saya bilang enggak lah, saya fight sendiri dulu, saya bilang gitu. Karena saya kan udah banyak baca juga di Indonesia maupun di Swedia gitu. Kayaknya rumah sakit kan jadi klaster juga ya. Iya, iya. Betul, betul. Jadi saya ada semacam ketakutan bahwa kalau saya ke rumah sakit bisa juga saya sembuh atau bisa sebaliknya saya tambah parah gitu kan. Jadi Oh, akhirnya iya, iya. saya pikir saya fight sendiri dulu lah gitu, kecuali kalau Iya. emang udah parah banget. Cuma saya ingat tanggal 9 Juli itu paling parah yang saya hadapin gitu loh. Karena saat itu malam-malam tuh saya bener-bener nggak bisa tidur, dada saya tuh sakitnya luar biasa. Dada itu gimana ya, susah lah kalau gambarinnya kalau belum pernah kena gitu, tapi kalau udah pernah Iya, jangan iya. pada kena.
karena Iya, iya. dada saya itu kayak ditaruh batu atau apa gitu, sesak Iya, iya. banget gitu. Nah di situ tuh saya Hmm. tuh hampir hampir menyerah sih gitu. Saya hampir menyerah, Hmm. saya hampir mau panggil ambulans, tapi saya pikir nggak dulu deh, saya coba dulu. Hmm. Akhirnya saya tengah malam tuh jam 2 saya ke dapur, Iya. ambil uap apa sih ya, apa Hmm. memanaskan air gitu, terus saya pakai minyak kayu putih, terus Hmm. ya itu saya pakai ini, saya minum antihistamin itu yang obat asma itu, Hmm. Iya, obat iya, iya. alergi. Ya udah, terus saya ya terus gitu kan dengerin apa ayat kursi ya, Hmm. sama ini sama apa namanya sama Yasin ya. Saya Iya, tuh, Yasin. Iya, iya. Hmm. ya Masya Allah. udah akhirnya ya lumayan sih gitu. Iya, iya. Jadi Ini apa saat itu, namanya? Iya, iya. Jadi ini Nina selama saat itu, di rumah hmm, itu dia apa kontak fisik dengan keluarga, dengan suami, dengan anak-anak seperti biasa atau Nina di isolasi di kamar khusus selama di rumah? enggak. Oh enggak. Jadi gini, anak saya kan kebetulan tinggal di kota lain. Jadi anak Oh. saya tuh waktu itu udah mau pulang gitu, tadi pengen Hmm. pulang gitu. Saya bilang Iya, iya. jangan pulang dulu deh, soalnya mama Hmm. positif gitu kan. Iya, iya. Soalnya dia kan punya asma, ya kan orang asma Hmm. juga parah ya kalau kena Iya. ini, dia masuk Hmm. apa beresiko gitu. Saya bilang jangan Iya. pulang dulu deh gitu. Nah kalau suami saya memang sebelum saya dinyatakan positif pun dan udah mulai batuk-batuk, suami saya itu Hmm. langsung pindah kamar gitu, jadi pindah kamar Oh. tidur. Iya, iya, iya. Terus saya bilang juga sama dia kita pindah apa, kita jangan pakai toilet yang sama deh Sama. gitu. Hmm. Jadi cuma kamar mandi aja kita sama, tapi toilet kita pakai yang berbeda gitu. Jadi dia Iya, pakai iya, iya. toilet sendiri, saya pakai toilet sendiri gitu. Terus suami saya Hmm. juga bikin apa namanya disinfektan sendiri gitu ya. Jadi Hmm. tiap kita ke kamar mandi kita disinfektan gitu. Terus saya Iya, iya. juga kalau pakai baju itu nggak langsung saya cuci bareng dengan baju suami saya, Hmm. tapi saya jemur dulu di matahari, terus juga Hmm. pakaian dalam apa saya semprot dulu pakai disinfektan gitu, baru saya Hmm. cuci gitu kan. Iya, iya, iya. Terus sama suami juga kita usahakan, maksudnya kita saya di kamar saya, suami kamar lain gitu, tapi maksudnya Hmm. ya kita nonton TV bareng apa gitu, Oh. tapi memang duduknya beda gitu, maksudnya Iya, iya, iya. duduknya berjarak 2 meter gitu. Jadi udah pokoknya, Hmm. jadi sampai saya tuh terakhir-terakhir saya bilang sama suami saya, aduh saya kangen banget ya sama suami sama kamu, saya bilang gitu. Karena kita Iya, serumah iya. tapi kita nggak saling bersentuhan Iya, gitu ya, nggak iya, gimana berjauhan. nih. Iya, Oh, iya. jauhan gitu kan. Biasanya saya suka meluk-meluk dia gitu kan. Iya, iya, Nah, iya. itu nggak bisa gitu. Bukan nggak Iya, bisa. Ya iya. kita sama-sama menjaga. Dan memang setelah saya 2 minggu di rumah, suami saya Hmm. juga flu. Nah, Hmm. nah, wah dia juga bilang, wah saya udah kena nih, saya kena nih, saya ketularan gitu. Hmm. Terus saya perhatiin, terus kan beberapa hari gitu. Terus akhirnya saya bilang sama dia, Hmm. kayaknya kamu bukan corona deh, aku bilang gitu. Hmm. Loh kok kamu tahu, kata dia. Saya bilang, saya Hmm. perhatikan waktu kamu batuk ada dahaknya. Waktu kamu Oh, iya, 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 iya. ya waktu kamu bersin ada ingusnya, aku bilang. Dan terus Iya, saya iya. perhatiin kamu makan seperti biasa aja, aku bilang gitu. Jadi Ah, artinya ya kamu nggak kenapa-napa, aku bilang iya, kamu iya, nggak iya. positif gitu. Iya. Akhirnya setelah sebulan dia swab test juga, Hmm. dan beda sama saya yang langsung dikasih tahu setelah 2 hari, Hmm. dia nggak ditelepon-telepon sama dokter. Akhirnya Hmm. saya bilang sama dia, ini udah hampir seminggu kamu nggak ditelepon-telepon, berarti kamu Hmm. negatif kali ya, aku bilang itu. Iya, Karena iya. kalau kamu positif, kamu pasti langsung dikasih tahu, saya bilang. Ternyata Hmm. benar, setelah seminggu ditelepon dokter, dibilang "Wah, kamu negatif," katanya. Ya udah, Hmm. alhamdulillah, berarti Iya, iya. kekebalan tubuh dia bagus gitu. Iya, iya. Jadi kalau Nina waktu batuk atau waktu ingusan itu nggak keluar lendir atau dahak ya, Nin? Enggak, Waktu enggak, enggak sama oh, sekali. Dan iya, iya. hidung itu kayak diblokir gitu. Waduh. Hmm. Iya, Mm-mm, iya, iya. hidung itu kayak diblokir. Jadi apa Hmm. ya? Gimana ya? Susah ya ngomongnya. Pokoknya kita tuh kayak bernafas tapi kayak ada Iya, something di hidung yang hidung. menghambat Hmm. pernapasan kita gitu loh. Iya, 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 iya. Mm-mm. Emang Jadi selama apa? Jadi total berapa bulan, Nin? Apa namanya berpelukan dengan COVID-19 ini?
Kalau saya hitung-hitung sih 1,5 bulan ya ada, Kang. 1 bulan setengah ya. Ya, ya. Heeh. Setelah tambah parah ya, apa saya Iya, iya. setelah pulang dari Indonesia itu apa saya juga udah kena, saya nggak tahu gitu. Yang jelas saya memang batuk dari pertengahan April gitu. Oh, iya, iya, Saya iya. batuk tuh dari pertengahan April, cuman karena kita pikir alergi, jadi saya cuma minum antihistamin aja gitu. Mhm. Nah, Iya, iya. tahu nggak yang saya rasain itu selama COVID ya? Mhm. Saya pikir benar deh kalau ada Mhm. teori yang bilang kalau bisa orang-orang yang udah punya darah tinggi, diabetes, asma gitu-gitu, kalau bisa jangan kena COVID karena akan tambah parah gitu. Emang benar, Oh, emang benar, oh, iya, emang iya. benar. Saya Iya, nggak iya. punya darah tinggi, darah saya malah rendah. Mhm. Dan memang ketika kita tuh udah punya masalah dengan badan kita, Iya, itu iya. si COVID itu kalau udah nyerang bikin bikin tambah parah gitu. Oh, iya, iya, iya. Bikin tambah parah itu bener gitu karena Hmm. saya selama itu tuh saya ngerasa kayak sedang in a battle gitu ya. Kayak Hmm. lagi kayak bener-bener lagi dalam perang gitu dan si Perang. COVID ini pinter pinter banget cari Hmm. kelemahan kita gitu. Kan Hmm. misalnya gini, saya kan udah punya penyakit mah nih. Saya udah punya Hmm. penyakit mah. Iya, Kalau iya. tiba-tiba perut saya tuh kayak gimana ya? Itu tuh pas sejak awal tuh begitu. Perut Hmm. saya tuh kayak gimana ya? Kayak mahnya kumat, Iya, iya. tapi ini lebih parah gitu. Kayaknya perutnya tuh kayak kembung, kayak mau meledak. Hmm. Tapi juga gimana ya? Pokoknya sakitnya tuh lebih daripada mah yang biasa gitu. Nah Hmm. akhirnya saya minum obat omeprazol Hmm. selama 3 hari, dia sembuh. Perutnya ngerasa Oh, enak setelah tiga iya, hari. iya. Tapi setelah itu si virus ini cari kelemahan yang lain gitu. Nah Hmm. kelemahan yang lain tuh apa? Saya kan suka sakit dengkul tuh yang sebelah kiri. Iya, iya, Maklum udah iya. 50 lebih gitu kan. Iya, Nah iya. dengkul saya sebelah kiri itu suka sakit. Nah dia serang di situ. Hmm. Akhirnya saya kasih apa? Ini bukan iklan loh ya, bukan. Iya, iya. Ini bukan iklan. Iya, nggak apa-apa Enggak. untuk berbagi. Akhirnya saya kasih Voltaren kan, Hmm. saya urut-urut pakai Voltaren dengkul saya. Sembuh Iya, nih iya. setelah 3 hari, udah mendingan gitu. Oh. Dia Hmm. serang lagi apa? Saluran kencing saya gitu. Oh. Kan saya memang pernah punya itu urine Iya, infection gitu kan saya udah iya, iya. sering gitu, kena lah gitu. Nah itu dia Hmm. serang di situ. Wah kan parah tuh, Hmm. nggak bisa kencing. Jadi kencing terus padahal nggak ada gitu kan. Terus Hmm. nggak ada kencingnya gitu. Jadi saya kok wah bawaannya pengen kencing gitu. Akhirnya kan Hmm. udah dikasih itu penisilin sama dokter, akhirnya dikasih Iya. penisilin lagi yang lebih keras Hmm. kayaknya. Sembuh nih, Hmm. sembuh. Hmm. Sembuh setelah berapa hari sembuh, dia serang lagi ini saya, perut, mah Oh, saya gitu. waduh, Dia serang mah saya. menyerang ke Nah, berbagai sektor ya. iya, mah diobatin, Hmm. saluran pernapasan saya diserang. Wah, Hmm. sampai sakit banget gitu. Udah, Iya, akhirnya iya. saya pakai apa minum antihistamin terus. Nah, udah Hmm. minum antihistamin lagi, ntar dia serang lagi itu dia balik lagi ke ini saluran kencing. Nah, akhirnya Hmm. saya dikasih penisilin tuh sampai 3 kali gitu lah. Iya, Tiga, iya, iya. tiga periode lah gitu udah. Iya, iya. Lima hari kan per ini gitu. Hmm. Sampai tiga kali itu diganti-ganti Iya, sama iya. dokter. Udah Hmm. itu pokoknya gitu. Dia pinter banget nih virus nyari-nyari kelemahan kita gitu loh. Iya, iya, iya. Sampai yang terakhir tuh setelah udah lewat sebulan kayaknya saya capek banget Hmm. gitu. Iya, iya. Capek banget. Makanya saya jadi ngerti gitu kalau kalau bisa yang udah pada punya penyakit parah kayak darah tinggi, asma, Hmm. diabetes, emang kalau bisa jangan deh gitu, jangan Iya, sampai iya, iya. kena gitu. Betul, betul. Terus juga saya juga ngebayangin, iya ya kalau orang-orang tua itu Hmm. kena memang kasihan banget gitu karena kan Iya, iya. mereka fisiknya udah lemah, terus pasti udah punya banyak penyakit gitu kan. Nah, Hmm. terus kalau anak-anak yang kena, apalagi balita itu ya memang Hmm. kasihan banget kan mereka nggak bisa Hmm. ngomong gitu loh. Hmm. Mereka nggak Iya, tahu iya. juga gimana pencegahannya gitu. Hmm. Nin, Mm-mm. itu apa? Nina kan aktif dalam misalnya melatih nari macam-macam, artinya Mm-mm. menggalakkan apa budaya Indonesia, kesenian Indonesia. Itu selama Mm-mm. Nina apa menderita COVID-19 ini gimana cara ngasih tahu atau aktivitas sosial yang biasa dilakukan sebelumnya? Saya cuma kasih tahu satu teman yang sama-sama pengurus ya, Ya, ya. dan akhirnya kegiatan tari menari itu
kami tiadakan selama saya sakit gitu, Hmm. karena kan teman saya juga mungkin kalau sendiri tuh ngurus juga kurang gimana kali ya, dan Hmm. kita juga mencegah kan jangan sampai Hmm. kena gitu. Iya, iya, iya. Yang lain kena, saya nggak ngasih tahu ke semua orang karena saya Iya, takut iya. nanti mereka panik gitu, karena kan Iya, iya. ada temen juga yang ada diabetes gitu kan, jadi Hmm. saya nggak mau mereka panik, tapi saya pantau dengan cara misalnya, gimana kabar kalian gitu, Hmm. baik, nggak Iya, apa-apa kan, enggak iya, gitu, iya. Iya. oh udah saya tenang gitu. Terus ada juga kan Hmm. beberapa siswi gitu yang ikut nari, saya juga tanya, Hmm. kamu gimana, sehat? Mereka bilang Hmm. sehat, ya udah. Terus pernah juga ada yang bilang, oh tante saya demam tuh semalam, ya agak-agak ngeri juga sih saya gitu. Terus Iya, saya iya, iya. pantau, "Oh, kamu udah sembuh, udah tante gitu, ya udah gitu." Iya, iya. Akhirnya ya gitu, cara Iya, saya iya. nggak bilang langsung karena pasti mereka akan panik gitu. Iya, 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 betul, Jadi betul. akhirnya saya cuma cara mantaunya gitu aja, gimana kabar kalian, baik gitu. Iya, iya, Maaf iya. ya nggak bisa nari dulu karena saya itu masih sakit. Mereka tanya sih, Mbak Nina sakit apa gitu. Terus, Aku nggak oh iya, jawab. Kadang aku bilang ya kena infeksi saluran kencing, ya memang bener kan iya, benar, gitu. benar, benar. Artinya saya Iya, nggak bohong, memang infeksi iya, saluran iya. kencing. Tapi saya nggak bilang Hmm. COVID karena pasti bikin panik dan Hmm. gimana ya gitu. Jadi setelah Iya, saya Nen. mulai Hmm. sehat, ya kegiatan itu kita adakan lagi gitu. Oh, iya, iya. Jadi Mm-mm. ini apa namanya, merahasiakan tuh supaya orang lain nggak panik ya, Nin ya. Jadi Iya. iya, iya. Mm-mm. Saya Ini nggak banyak. mau orang panik, dan saya nggak mau orang makin panik karena kan pemberitaan di luar juga kan parah banget ya. Iya, Jadi iya, iya. saya Hmm. nggak mau itu jadi something yang big itu. Terus saya juga nggak mau orang nanti ngerasa kasihan sama saya Iya, gitu iya. juga. Saya nggak mau Oh, orang orang nanti jadi berspekulasi, oh kenapa, oh kasihan, terus pada telepon saya, pada email iya, iya. saya itu kan Hmm. saya pikir nanti malah mengganggu fokus dan konsentrasi saya. Kan Iya, lebih iya. baik saya menyembuhkan diri sendiri dulu gitu ya, Hmm. daripada Hmm. melayani pertanyaan-pertanyaan orang gitu kan. Iya, 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 Nah, iya. paling saya ke teman dekat misalnya kayak Kang Cahya gitu ya. Hmm. Karena Iya, kan iya, iya. ya kita teman lama gitu dan kita Iya, sering iya. komunikasi. Jadi saya kan Hmm. ya sekalian minta doanya kan gitu. Iya, iya, iya. Nah, makanya waktu Kang Cahya tuh, kita ngomong yuk di live gitu-gitu. Saya Hmm. belum mau karena pada saat itu saya masih suka Hmm. sesak napas gitu kan. Oh, iya, 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 iya. Jadi Iya, waktu iya. pertengahan Juli itu saya masih suka sesak napas. Jadi Hmm. saya nggak yakin gitu. Saya takutnya ntar saya udah bilang oke, saya udah bilang oh ya saya sembuh, ternyata saya belum sembuh Hmm. kan repot gitu Hmm. kan. Iya, iya. Walaupun saat itu saya udah mulai gimana ya, rasa lebih baik sih gitu. Nah kalau sekarang kan saya udah dites antibody gitu, katanya Hmm. positif, dan saya udah nggak bisa menularkan lagi gitu karena Iya, saya iya, iya. dapetnya udah lama gitu. Jadi ya saya baru Hmm. berani keluar gitu. Hmm. Jadi Dan betul-betul sekarang sudah imun ya, Nin ya? iya, jadi kan saya tanya nih sama puskesmas di sini gitu kan, gimana ini ada yang nanya juga kan, apa yang Hmm. dirasakan menjelang sembuh gitu. Ya Yang nih Ahmad dirasakan, Boy itu dari Antara, Nin. oh Boy. iya, jadi Dari Antara nih jadi teman kita lapangan dulu. oke. Ya gimana? Nah, jadi kalau saya tanya sama puskesmas, Hmm. saya ingin tes gitu karena saya ingin tahu Hmm. saya sembuh atau enggak gitu. Mereka selalu bilang, pokoknya kamu udah nggak punya simptom itu berarti kamu udah sembuh gitu. Lah, saya Hmm. bilang nggak punya simptom tuh gimana? Saya bilang saya tuh masih Hmm. suka sesak napas walaupun udah mulai jarang, masih suka Hmm. batuk gitu kan walaupun udah jarang. Terus mereka sih mau jawab, pokoknya selama kamu batuk, kamu nggak boleh keluar gitu. Hmm. Selama kamu Iya, iya. batuk, pokoknya intinya tuh di sini gitu. Di sini tuh Hmm. memang gitu, Hmm. orang kerja, orang sekolah begitu mulai batuk, tuh langsung disuruh Hmm. pulang, harus suruh diem di rumah Hmm. gitu. Iya, iya, iya. Pokoknya di sini gitu. Di TK pun, di sekolah pun, di tempat penitipan anak pun gitu, begitu Hmm. mereka udah batuk, pasti Hmm. disuruh pulang gitu. Hmm. Sangat, jadi ukurannya tuh pokoknya di sini batuk aja gitu. Iya, iya, Mulai iya. batuk, mulai influenza disuruh pulang gitu. Nah Hmm. jadi saya tuh mulai mulai ya itu lama-lama batuknya hilang gitu ya. Hmm. Ininya mulai hilang, makan saya tuh mulai enak gitu ya. Hmm. Terus pokoknya saya udah mulai bisa tidur seperti biasa gitu tuh, ya udah itu Hmm. aja yang saya rasakan menjelang sembuh gitu. Dan Iya, akhirnya iya. kan saya paksa ya, saya puskesmas kan tadinya nggak mau
ngasih saya tes antibody gitu kan memang mahal juga gitu ya. Iya, iya, Walaupun iya. sekarang di Swedia tes antibody itu udah mulai umum ya Iya, dengan iya. bayar sekitar 200 kron atau sekitar 300-an ribu gitu orang Iya, bisa iya. membeli itu tes. Terus di Hmm. kota provinsi di tempat saya pun juga kota Madia apa namanya pemerintah kota saya juga sekarang sudah memberikan itu kayak semacam rapid test gratis gitu loh Iya, yang iya. dikirim ke rumah-rumah gitu. Iya. Malmo ya. Artinya Gratis. apa, Pi? Ini Malmo. kotanya Malmo ya? Saya kota Malmo, kota ketiga gitu. Iya, Nah, iya. jadi saya waktu itu minta puskesmas tes saya antibody dan ya itu Hmm. baru beberapa hari kemarin keluar tesnya ya katanya tes antibodinya positif. Dan di situ Hmm. dibilangin bahwa saya tidak akan bisa menularkan risk group itu seperti orang-orang Hmm. tua gitu. Kalau Iya, saya iya. dekat-dekat mereka, saya udah nggak bisa menularkan gitu. Memang dokter juga bilang kamu dapatnya udah lumayan lama, jadi kamu udah nggak bisa menularkan lagi gitu. Hmm. Iya, Ya, iya, saya iya. sih tetap hati-hati karena katanya kan kemungkinan dapat lagi ada ya. Iya, 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 betul, betul. Tapi Hmm. memang sih di satu sisi saya merasa lebih pede sekarang gitu karena Hmm. kan udah tahu kok kayak gimana gitu. Iya, iya, iya. Hmm. Jadi kalau ditanya saya dapat di mana, saya tuh sebetulnya agak bingung gitu. Iya, iya, iya. Saya itu makanya saya nggak mau disclose ke orang-orang bahwa saya Iya. sakit COVID karena ya Hmm. itu saya males dengan pertanyaan-pertanyaan dapat di mana, kenapa Iya, gitu. Oh harusnya begini, harusnya begitu, apalagi kalau nanti iya, iya, minggu ya iya. kan. Itu bikin males banget gitu loh. Iya, iya, iya. Daripada melayani pertanyaan-pertanyaan kayak gitu kan lebih baik saya fokus pada kesembuhan dulu gitu ya. Termasuk Hmm. keluarga saya pun banyak yang nggak saya kasih tahu maksudnya Hmm. sepupu Iya, gitu ya. Jadi iya, iya. benar-benar saya ini gitu. Terus Hmm. kalau ditanya saya dapatnya dari mana, saya benar-benar nggak tahu karena Hmm. di lingkungan terdekat saya nggak ada yang kena. Oh, iya, iya, Di iya. lingkungan terdekat Paham. saya nggak ada yang kena gitu. Jadi Hmm. kalau suami saya bilang kemungkinannya di bus kan, di sini kan bus Oh, seperti biasa kan, iya, iya, iya. kereta gitu seperti biasa ya bisa jadi saya Hmm. kena di bus gitu gitu. Oh, iya, iya. Nin, Mm-mm. jadi rutinitas selama apa menderita eh, penyakit COVID. COVID-19 ini apa? Di siang apa misalnya berjemur di samping mengkonsumsi vitamin atau obat-obatan gitu? Iya, saya berjemur ya. Kebetulan Hmm. untungnya di sini kan lagi panas. Sama Ya, ya. saya biasanya berjemur di balkon gitu. Kalau pagi Iya, jam 9 itu kan mataharinya udah mulai ini, biasanya saya iya. berjemur. Saya Hmm. berjemur di balkon gitu kira-kira setengah jam sampai sejam. Hmm. Terus saya banyak makan jeruk ya. Iya, Saya iya, banyak iya. makan jeruk, terus pisang gitu kan. Hmm. Ya itu aja. Iya, Yang iya, iya. lain-lain yang nggak ada. Cuma kalau obat tradisionalnya saya uap dengan minyak kayu putih itu ya karena saya merasa digurah gitu dikeluarin penyakit Oh, apa namanya segala kotoran dari hidung dan mulut itu iya, iya. keluar semua. Jadi saya kasih ini di mangkok gitu saya hirup terus sambil dizikir gitu ya Hmm. sambil mengucap asma Allah gitulah. Hmm. Udah gitu ya itu aja. Terus obat untuk pernafasan saya minum antihistamin aja gitu. Obat Hmm. alergi sama asma itu antihistamin. Terus Iya, iya. kalau ini minum paracetamol saya juga tetap minum gitu. Hmm. Oh, iya, iya, iya. Itu aja Iya. obatnya sama inilah penisilin itu yang dikasih dokter. Hmm. Karena Iya, itu iya. nggak enak banget. Itu perut perut saya tuh nggak enak bener-bener nggak enak Iya, bener. iya. Hmm. Karena bawaan gimana ya bawaannya kayak mau kencing tapi enggak gitu. Terus Iya, iya. aduh itu perut saya benar-benar kayak mau meledak itu. Kalau siang lucunya kalau siang kadang-kadang saya ngerasa ih saya udah sehat nih gitu. Iya, Ternyata iya, iya. malam dia nyerangnya. Dia selalu nyerang Hmm. malam-malam tuh. Makanya saya bisa Hmm. ngobrol sama Kang Cahya kalau saya di sini tengah malam Kang Cahya udah Iya, iya. pagi. Terus saya bisa ngobrol enggak karena malam saya Iya. nggak bisa tidur pasti gitu. Oh, iya, iya, iya. Jam 2 pernah sampai semalaman nggak tidur. Hmm. Iya, iya. Nggak enak bener gitu. Iya. Ya, alhamdulillah nih sekarang udah sehat lagi dan pasti menurut dokter tidak bakal ketularan juga kan? Atau tidak menularkan dan tidak akan ketularan lagi ya gitu nih ya menurut keterangan dokter di sana.
Ya dokter sih nggak ngomong apa-apa, cuman ya mereka cuma bilang kamu udah nggak bisa menularkan karena dapetnya udah lumayan lama gitu. Hmm. Cuman kan kalau saya baca-baca yang udah pernah kena bukan berarti nggak kena lagi, bisa kena lagi kan gitu. Iya, iya, iya. Hmm. Iya, nah ya saya harap saya nggak kena lagi gitu. Karena Iya, aduh nggak enak banget. Yang itu tadi saya bilang kayak perang, iya, iya, semua yang iya. kelemahan kita yang udah ada Diserang. diserang itu, aduh luar Iya, biasa, iya, iya, luar iya. biasa sakitnya gitu. Dan bagi Hmm. saya kan cukup lama, 1,5 bulan. Nah, saya Hmm. dengar tuh beberapa orang Indonesia juga kena sih di Stockholm maupun dekat rumah, dekat-dekat saya Oh, sini juga ada yang kena gitu. Tapi iya, iya. kayaknya nggak selama saya sih. Iya, Kalau sampai saya satu kan setengah bulan gitu. sampai 1,5 bulan, Iya, iya. lumayan lama gitu loh. Dan saya merasa jadi gemuk juga. Setelah saya bisa makan tuh saya jadi gemuk juga. Tadinya Kemungkinan turun sih berapa karena kilo, Nin? Begitu. tadinya sih 5 kilo aja ada gitu loh. Karena saya jadi kurus banget perasaan saya gitu ya. Karena kan Iya, baju iya, pada Tapi setelah itu setelah saya mulai makan, iya. terus mungkin nggak ada kegiatan kan, Hmm. jadinya gemuk banet. Saya sampai kaget lihat video saya sendiri pas nari, loh kok saya jadi gemuk banget gitu. Sekarang sekarang ya saya jadi berusaha fight Iya, untuk turun lagi gitu. iya, iya. Bisa juga mungkin penisilin yang bikin saya gitu, saya nggak tahu tuh apaan yang Hmm. bikin. Mungkin karena nggak ada kegiatan di rumah 1,5 bulan kali ya, Iya, setelah iya. sempet turun terus saya bisa makan gitu kan. Hmm. Itu kali yang bikin gemuk, saya nggak tahu deh. Iya, iya. Hmm, Iya, Nin. tapi Terima kasih nih sharingnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Nina mengalami apa menderita COVID-19 lumayan lama, 1,5 bulan di negeri orang lagi, di Swedia ya. iya, iya, Yang kalau orang-orang Indonesia menganggap wah pasti hidupnya serba sehat, kotanya sehat, tapi yang namanya ini virus ya, udah iya, penyakit pandemi global, jadi bisa terjadi ke siapa aja, di mana aja, kapan aja. Gitu. Yang penting bagaimana seperti Nina menyikapi penyakit ini betul, menarik nih untuk bahan iya, pelajaran kita semua, saya juga gitu. Jadi iya. Pokoknya kita kan tidak panik. pesan saya cuma satu, kita harus Hmm. fight sendiri dan harus berniat untuk sembuh gitu. Iya, Bahwa iya, iya. kita Betul. harus ngomong sama diri sendiri bahwa saya akan sembuh, saya bisa sembuh. Dan Iya. memang di saat-saat kita nggak bisa bernapas, memang saya agak menawar-nawar sedikit ya Hmm. sama Allah. Hmm. Kalau bisa Hmm. hidup saya jangan diambil dulu gitu, karena saya masih Oh, iya, merasa iya. apa sih, saya masih merasa punya misi saya belum selesai gitu untuk Iya, promosi iya. Indonesia gitu. Jadi saya merasa Iya, kalau iya. saya mati nih siapa yang meneruskan gitu. Saya Siapa yang belum punya meneruskan apa pelajaran promosi. tari ya ini? Iya, itu siapa yang meneruskan kegiatan tari Hmm. menari promosi Indonesia Iya, di kota saya gitu. Karena kan iya, lagi iya. pada hot-hotnya gitu ya. Hmm. Kalau saya Iya, mati iya. gimana ya Allah gitu kan. Iya, iya. Ya itulah. Mungkin memang belum waktunya kali. Iya, iya, betul. Pokoknya Ya, jadi niat betul. tekad Hmm. untuk sembuh, untuk nggak Hmm. give up itu Kang, itu yang menurut Hmm. saya paling penting gitu loh. Iya, 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 iya. Kalau itu nggak ada, soalnya itu benar-benar gimana ya? Namanya yang diserang pernapasan kan ya. Iya, Ini nih iya. dada ini, sakitnya minta ampun gitu. Hmm. Iya, Jadi iya. kalau nggak ada niat sembuh agak susah. Dan satu hal yang saya mau cerita juga, ternyata di Hmm. Swedia itu memang angka kematian kan hampir 6.000. Iya, iya. Oh, tinggi juga ya ini ya? Tinggi. Nah, ini Hmm. kebanyakan ternyata memang orang tua yang hidup di eh, apa sih apa namanya, rumah jompo. Oh, rumah jompo. Iya, iya, iya. Terus banyak juga kasus di imigran-imigran gitu loh. Banyak Hmm. kasus gitu. Dan Iya, saya iya. perhatikan banyak orang tua yang tinggal di rumah sendiri tuh kok yang nggak kena gitu. Hmm. Kebanyakan yang di rumah jompo. Jadi ya ditularkan mungkin dari ini pihak lain yang Iya, iya. ini gitu. Dan ini menarik ya, ini menarik. Hmm. Semalam tuh suami saya baru bilang, untung ya Swedia menerapkan herd immunity gitu. Hmm. Jadi itu semacam kayak kata suami saya kayak semacam fight against farmasi-farmasi gitu. Oh, Karena oh kan iya, iya, akhirnya iya. orang-orang jadi kayak ada apa sih, imunitasnya, jadi kekebalan tubuhnya kan jadi ini ya membaik gitu mungkin. Iya, iya, iya. Jadi ini termasuk fight juga dengan produsen-produsen obat atau vaksin kata suami saya. Saya Hmm. pikir-pikir mungkin benar juga kali ya. Iya, iya.
Tapi Dan apakah di Swedia nih supaya imunnya meningkat, tahan, kuat gitu? Apakah seperti di Indonesia misalnya rame-rame sepedahan, sama rame olahraga gitu? kalau Caranya nggak gimana di nih orang-orang Swedia? orang sih dia cuek banget. Tapi kalau sepedahan emang mereka selalu sepedahan sih ya. Sepedaan. Bukan, bukan tren orang Iya, kerja ke iya, iya. sekolah kan pada pakai sepeda banyak gitu Iya, ya. iya, betul, betul. Terus jalan kaki juga udah biasa buat orang Swedia gitu, jalan Iya, iya, kaki iya. jauh gitu kan mereka Hmm. suka jalan kaki. Jadi Iya, iya. nggak ada sih ini khusus-khusus gitu dan di sini juga masker nggak dianjurkan gitu. Oh, Lucu nggak banget. dianjurkan malah ya? Oh, Enggak, iya, iya. enggak. Di sini malah kalau kita pakai masker tuh pada kadang-kadang orang ngeliatin gitu. Nah, ini lucunya. Kan saya udah Oh, bilang saya itu justru yang parno kalau dibanding suami saya gitu. Saya oh, itu sebelum sebelum saya kena waktu saya baru dari Indonesia, saya ke supermarket di seberang rumah aja pakai iya, apa? iya. Pakai sarung tangan plastik itu loh. Hmm. Dan saya udah mulai pakai masker gitu sampai saya tuh ke supermarket tuh milih-milih buah gitu pakai Hmm. sarung tangan plastik Sarung tuh tangan. dilihatin sama pengunjung supermarket yang lain gitu. Pikir nih orang gila kali gitu. Lah, terus saya tuh Iya, pakai dikit habis megang apa gitu ya atau buka pintu di depan umum iya, di lift tuh saya tuh langsung pakai hand sanitizer gitu loh. Terus sampai rumah bisa saya langsung iya, cuci iya, iya. tangan gitu. Lah kok malah saya yang Hmm. kena gitu. Suami saya yang cuek malah nggak kena. Lucu gitu. Nggak kena ya. Hmm. Nah, suami Iya, saya iya. bilang mungkin karena dia suka makan buah, terus dia selalu Oh, minum ini pagi-pagi dia selalu minum apple vinegar itu iya, cuka iya. apel, katanya itu Hmm. bagus gitu Oh, iya, untuk iya. meningkatkan tahan tubuh. Saya nggak tahu Hmm. benar apa enggak, tapi ya itu yang Iya, iya. kejadian sama suami saya gitu. Hmm. Ya, di Swedia itu kan kalau mungkin boleh dilihat di video-video Hmm. atau foto-foto saya kan lihat aja biasa aja orang sini kan. Iya, 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 betul. Paling yang dianjurin untuk jaga jarak aja, Masker enggak ya? enggak, masker enggak. Hmm. Iya, iya, Tapi iya. juga tapi juga gini ya Kang, kalau Swedia mau Hmm. dibandingin Indonesia, kadang-kadang saya agak riskan juga karena kan penduduknya sedikit. Sedikit ya, betul, di Swedia sedikit. Kalau di Indonesia kan penduduknya banyak Ya, gitu. Jadi betul. Hmm. di sini kalaupun mereka bilang jaga jarak, ya nggak perlulah pakai masker atau apa. Lah penduduknya sedikit. Iya, Swedia itu betul. kan Swedia itu luasnya sama sama Sumatera. Iya, luas banget ya. Tapi luas banget kayak Sumatera, tapi bayangin Sumatera itu kalau nggak salah hampir 60 juta ya penduduknya. Iya, betul. Nah, Swedia sama Jakarta aja banyakan penduduk Jakarta. Jakarta. Swedia cuma 10 juta. Iya, 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 betul, betul. Swedia 10 juta. Sumatera kayak kalau Hmm. nggak salah hampir 60 juta. Iya, iya. Sedikit sekali kan. Jadi kalau Iya. pemerintah bilang apa misalnya jaga jarak, sebetulnya memang orang sini juga udah jaga jarak. Jaga jarak ya, betul. Orang Swedia kan tertutup tuh, jadi ya Iya, iya. memang udah jaga jarak. Jadi kalau Hmm. naik bus pun mereka nggak mau duduk sebelah sebelah sama orang tuh nggak mau. Iya, iya, iya. Tanpa Hmm. tanpa pandemi pun kalau selama ada bangku kosong mereka akan duduk Hmm. sendiri. Mereka nggak akan duduk di sebelah orang gitu. Oh, iya, iya, iya. Dan saya pun sedikit banyak sebetulnya udah begitu juga sih. Maksudnya agak tertutup gitu dalam hal-hal Iya, iya, iya. tertentu. Makanya saya mau sakitnya Nah, saya nggak mau ngomong gitu kan, karena ya memang iya, iya. jadi ya gitu Kang. Agak-agak gimana ya, agak-agak susah juga sih kalau mau Hmm. menerapkan apa yang dilakukan Swedia sama Indonesia karena Iya, kulturnya kondisinya beda, beda. jumlah Hmm. jumlah penduduknya beda gitu. Iya, Jadi iya. gimana ya? Kalau Indonesia menerapkan herd immunity, saya nggak tahu tuh apa pas atau enggak gitu ya sama Indonesia Iya. dengan jumlah penduduk yang banyak. Wah, susah kayaknya di Indonesia ya, Nin. Iya, Makanya susah. sekarang diproduksi memproduksi vaksin segala macam. Jadi tergantung sama farmasi, produk-produk farmasi akhirnya gitu. Betul, betul Kang. Iya, Itulah iya. susahnya. Iya. Mm-mm. Iya, Nin. Terima kasih nih waktunya sudah ngobrol-ngobrol. Nanti mudah-mudahan bermanfaat lah ya. Yang penting penyikapan kita gitu. Kalau Iya, kita kena virus itu, saya kira sikap mental Nina itu bagus lah ya. Tidak panik, tidak kemudian iya. itu yang kepanikan itu justru bisa menurunkan Oh iya, imunitas kan gitu. Iya. iya, Dan kita yakin betul, bermohon kepada Allah. Dan Nina tadi kan betul. jelasin selama kalau sesak napas menghirup kayu putih sambil zikir ya, baca ayat Mm-mm. kursi, yasin. Saya Mm-mm. kira itulah permohonan kita sama Allah didengar dan alhamdulillah
Nina, kita semua masih bisa dikasih kesempatan untuk hidup, untuk bisa Iya, berkarya lagi. betul. Memang Sekali kan lagi saya Tuhan. sih Ya. sepanjang hidup saya memang sangat bergantung sama ayat kursi, Kang. Masya Allah. Iya, Itu iya, iya. memang saya kadang-kadang kalau saya dapat bencana gitu ya, misalnya terus Iya. saya langsung ingat, oh ya hari ini saya belum baca ayat kursi gitu. Masya Allah. Jadi Iya. memang dari dulu itu dari zaman saya sekolah itu udah ketergantungan saya sama ayat kursi itu udah besar banget gitu. Iya, Apalagi iya. pas sakit ya. Nah, saya Hmm. sih saranin kalau yang nggak bisa baca ayat kursi, itu di YouTube ada ayat kursi yang bisa semalam suntuk gitu. Jadi Hmm. kalau memang nggak bisa, dengerin aja itu gitu. Karena itu yang saya lakukan. Jadi saya taruh ini earphone di sini, Iya, saya iya. dengerin ayat kursi atau kadang saya dengerin apa ya, Hmm. saya dengerin Yasin gitu. Iya, 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 betul. Itu ada di Betul. YouTube. Tapi Iya. coba cari yang nggak ada iklannya. Karena kadang-kadang saya juga kadang-kadang maaf ya, jadi kan orang mikir Iya. ini YouTube ngapain sih di apa namanya di ini anak Quran begini ditaruhin iklan gitu. Tapi setelah saya Iya. lihat jumlah like-nya sama viewernya, oh ya viewernya Iya. tuh sampai ratusan Iya. ribu ya ada yang Betul, gitu. betul. Wajar lah Iya. kalau YouTube terus juga ngiklanin gitu ya nggak. Iklanin, iya betul, Tapi betul. akhirnya saya nemu sih yang nggak ada iklannya, jadi saya dengerin. Iya, Jadi sepanjang tidur tuh earphone saya di sini asma Allah gitu kan, iya, ayat iya. kursi terus gitu, sampai pagi gitu, sampai iPhone apa mobil telepon saya gak sampai habis baterai gitu. Hmm. Jadi sepanjang tidur itu sampai YouTube-nya berhenti sendiri gitu sampai saya tidur Masya dan Allah. Iya, iya, iya. itu bantu. Itu ini sih memang soal kepercayaan gitu ya. Iya, Walaupun saya iya. belum termasuk orang soleh yang pakai jilbab Hmm. atau apa, walaupun Hmm. saya ada keinginan gitu ya, Iya, tapi iya. memang belum berani aja mungkin atau Iya, ya insya Allah. saya percaya Iya, gitu Kang. iya, Saya iya. percaya karena kita memang orang hidup tuh perlu kepercayaan Kang, Betul, betul, betul. perlu Iya, iman gitu. Nggak ada iya. iman kita hilang semua Kang. Betul, betul, betul nih. Jadi Hanya memang Allah yang betul, betul. Memang disunahkan setiap kita mau tidur itu memang kita membaca ayat kursi, kulhu, falak binas itu karena kan pada saat itu kita kan sebenarnya roh kita di apa namanya dalam genggaman Allah. Jadi kita memohon kepada Allah betul. supaya dalam setengah kita meninggal itu dalam kondisi kita roh kita ini kan kita tidak tahu nyawa kita apa masih bisa dikasih kesempatan hidup lagi atau tidak. Ya, kecuali kita Iya, berharap sama Allah kan gitu. iya. Nah Iya. ya itu yang bikin bikin saya takut Kang. Makanya saya selalu Hmm. tidur dengan itu. Hmm. Karena kita nggak tahu kan pada saat tidur mungkin kita dipanggil ya kan. Iya, Karena betul, pada betul. saat setiap tarikan nafas itu saya merasa, aduh jangan-jangan nih tarikan nafas saya terakhir ya Allah Terakhir. gitu. Nah Masya itu Allah. makanya Iya. saya selalu tawar menawar sama Allah ya Hmm. gitu ya. Ya Allah, misi saya tuh masih banyak untuk Indonesia gitu. Kalau Iya, bisa iya. jangan diambil dulu nyawa saya gitu. Iya, iya, iya. Biarkan saya berbuat dulu sesuatu untuk Indonesia sampai saya tuh ada penggantinya atau Iya, iya, ya iya. kalau saya merasa udah selesai lah gitu atau saya merasa udah Hmm. apa yang saya inginkan untuk Indonesia udah tercapai, mungkin saya Iya, iya. rela ya dipanggil gitu. Hmm. Tapi selama belum ada pengganti saya yang mau berjuang untuk Indonesia di tempat saya, mungkin saya merasa Hmm. saya perlu hidup gitu untuk Iya, Indonesia iya. gitu. Betul, betul, betul. Mm, mm, Masya mm. Allah. Pokoknya Luar itu biasa. Kang. Iya, Jadi betul. benar kata Kang Cahya, yang penting itu tekad Iya, dan tidak panik gitu. iya, Karena iya. terus terang setiap pernapasan kita sedang terganggu itu psikis kita tuh kayak udah, oh pasti mati, Hmm. pasti saya mati nih gitu Hmm. loh. Iya, Karena kan iya, iya. banyak berita tentang kematian COVID Iya, kan. iya, betul, Nah, jadi betul. ya itulah itu serangan itu tuh juga maksudnya perasaan apa? Hmm. Oh, saya udah di ujung tanduk nih. Oh, saya akan mati. Ini tuh ada. Hmm. Itu besar Iya, iya. banget. Itu efek Hmm. pemberitaan itu besar banget, Kang. Hmm. Apalagi Iya, di iya. Indonesia kan banyak ya yang katanya sekeluarga mati lah apalah segala macam. Hmm. Itu aja udah bikin kita itu kayak trauma ya, kayak Iya, takut gitu loh. iya, iya. Jadi pokoknya gitulah. Hmm. Setiap lagi sulit-sulitnya bernapas, Iya, yang iya. ada dalam pikirannya itu, oh ini Hmm. saya mungkin akan mati, oh saya akan mati, ini udah terakhir kali, udah gitu Kang.
Tapi ya itulah, jadi benar Kang Cahya, tekad dan tetap tenang, tidak panik Ya, gitu, ya, ya. sambil bergantung sama Allah. Sama Allah. Tanpa izin Allah mungkin saya juga udah habis gitu kan. Terus Ya, saya juga ingat ibu saya kan, saya ingat ya, ya. ibu saya juga udah tua. Kalau saya kenapa-napa, kolaps, saya pikir dia pasti akan nyusul saya gitu loh, karena kan Iya. gimana ya? Iya, Dia kan iya. udah 81 gitu. Kalau saya Masya ngeduluin dia, Allah. pasti dia akan ya dia akan shock ibu saya gitu, dan mungkin Iya, akan iya. nyusul saya gitu. Iya, Makanya saya iya. selalu memohon sama Allah, kalau bisa saya jangan diambil dulu lah gitu. Iya, iya, iya. Nah, Jadi itu Ibu kan, keluarga di Indonesia di Jakarta tahunya Tina kena COVID kapan? dari saya, Ya. awalnya saya bilang sama keluarga jangan kasih tahu ibu saya gitu ya. Tapi lama-lama kita ngomongin sambil bercanda gitu. Nah, Oh, untungnya karena saya kalau di video chat gitu ketawa-ketawa, jadi pikir ibu ya. saya, oh dia masih ketawa-ketawa. Jadi mungkin ibu saya pikir nggak separah yang diberita-beritain tentang COVID gitu loh. Karena kan, Oh, nah ini kan awalnya ketika saya bilang saya kena COVID kan, mereka kan langsung pikiran, saya udah di rumah sakit, saya udah iya, pakai iya. respirator gitu-gitu Iya, kan. iya, iya. Nah tapi karena kalau saya ngomong, saya sambil ketawa-ketawa, bercanda-bercanda gitu, jadi mereka pikir, oh ternyata COVID tuh Nggak nggak apa-apa. nggak seserem yang dibayangkan gitu ya. Iya, iya, Memang iya, ya iya. gitu. Jadi maksudnya gitu. Mereka nggak lihat saat-saat saya Iya, iya. sedang berjuang untuk, ketika saya berjuang untuk bernafas atau untuk tidur itu kan mereka nggak lihat. Iya, iya, iya. Jadi ya itulah membuat mereka tenang. Awalnya sih mereka takut. Iya, iya. Yang penting itu Kang, tenang dan mau tetap hidup gitu loh. Iya, iya, iya. Tapi ya tentu ya atas izin Allah juga Iya, sih. betul, betul. Hmm. Oke, baik, Nin. Terima kasih nih Ya, waktunya sekali lagi. Semoga kita sama-sama diberikan kesehatan dan keberkahan amin, di amin. hidup kita. Sekali Iya, lagi terima amin. kasih. Assalamualaikum Amin. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ya Kang. Ya, Sampai ketemu sama-sama lagi. nih. Ya. Yuk, yuk.